أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Mustaghfirin yang kami hormati dan yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita aturkan syukur kepada Allah taala yang pada detik ini kita masih diberi sehat, lebih-lebih diberi kekuatan iman dan Islam sehingga bisa melaksanakan ibadah Jumat. Semoga ibadah ini sekurang-kurangnya bisa menghapus kesalahan satu pekan yang lalu. Sebagaimana sabda Nabi, as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ila jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idastunibatil kabair. Sesungguhnya sholat 5 waktu dan antara Jumat yang satu dengan berikutnya dan Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu semuanya adalah menghapus dosa di antara tengah-tengahnya. Lebih-lebih kemarin kita Tasu'a dan Asyura pada tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Asyura kita telah melaksanakan ibadah saum sunnah muqaddah yang janjinya adalah barang siapa yang melaksanakan puasa tersebut akan dihapus dosanya 1 tahun yang lalu. Jadi hari ini kita merasa ringan beribadah, merasa enteng karena telah terampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Namun demikian, mari kita pertahankan. Dari 5 waktu sholat kita pertahankan. Jangan hanya rutinitas, tapi betul-betul diusahakan ibadah ini mengharapkan ridho Allah yang dilaksanakan dengan tawajuh, dengan tumaknina, dengan istiqomah. Terus sampai kita berpulang ke rahmatullah. Dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib.
terus menghapus dosa. Nah, dari Jumat kemarin dan sekarang terhapus dosanya. Ramadan kemarin sampai Ramadan datang terhapus dosanya. Gitu. Kok begitu? Apa pentingnya orang bertobat sehingga bersih dari dosa? Penting sekali. Orang yang terhapus dosanya dengan istighfar atau dengan amal-amal soleh itu akan mendatangkan ampunan, rezeki, dan juga kecintaan Allah kepada hambanya. Apa itu penting? Penting. Tanpa rahmat dan pertolongan Allah, kita tidak masuk surga. Tanpa rahmat dan pertolongan Allah, kita tidak bisa mengumpulkan amal soleh sebagai bekal masuk surga. Tanpa rahmat dan pertolongan Allah, kita tidak sempat, tidak diberi waktu oleh Allah. Tanpa rahmat dan pertolongan Allah, kita tidak bisa melaksanakan amal soleh. Dengan istighfar, hidup kita diberkahi oleh Allah. Rezeki kita diberkahi oleh Allah. Umur kita diberkahi oleh Allah. Amal kita diberkahi Allah, diterima. Ya. Bahkan bagi yang tidak atau belum mempunyai keturunan, dengan istighfar bisa mendatangkan anak-anak yang banyak. Bisa mendatangkan dengan istighfar hujan yang ditunggu-tunggu. Hadirin wal hadirat, dengan istighfar bisa menghancurkan segala kemaksiatan jadi bersih dan akan menjadi seorang yang merasa aman dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat, lebih-lebih fitnah agama. Selanjutnya akan kami sampaikan bahwa orang Islam itu adalah orang yang paling baik. Pada surat ke-13 dari surat Al-Hujurat, Allah berfirman, Ya Yuhanas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan beranak pinak dan bersuku-suku bangsa dan berbagai bahasa. Ini semuanya lita'arafu, supaya kalian mengenal dan ketahuilah sesungguhnya bahwa orang yang paling hebat, yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah Ta'ala. Dan takwa itu adalah orang yang bertitel paling tinggi, gelar yang paling tinggi di mata Allah adalah takwa. Inna akramakum, sesungguhnya yang akram, paling hebat, paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling atqa, paling takwa kepadanya di antara kalian. Sebagaimana yang disitirkan Allah pada surat yang pertama ayat kedua ya. Surat yang kedua ayat kedua, yaitu bahwa orang yang bertakwa itu adalah jelas alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu iman kepada yang ghaib. Dan orang yang bertakwa itu wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, dan juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia mendapatkan rezeki itu sebagian diinfakkan. Orang yang takwa adalah orang yang gaib diimani, percaya kepada yang gaib, percaya kepada mendirikan sholat, dan kepada hari akhirat dia yakin adanya. Kelihatannya simpel nih, percaya kepada yang gaib.
Yu'minuna bil ghaib. Apa itu yang ghaib? Yang ghaib itu yang secara harfiah ya. Apa saja yang ada tapi tidak bisa dilihat dengan panca indera, dengan mata. Itu yang ghaib. Tapi ada, ya termasuk surga dan neraka, termasuk pahala, termasuk juga akhirat. Nah, maka pun iman itu ada kata-kata yu'minuna bil akhirah. Nah, termasuk beramal soleh itu juga dikerjakan karena yu'minuna bil ghaib, karena iman kepada yang ghaib. Nah, pahala itu ghaib. Tidak kemudian berhubung yang ghaib gak kelihatan, misalnya orang berpuasa, orang yang sholat lima waktu, setelah sholat kemudian ujuk-ujuk langsung dapat uang, memang tidak. Kalau ujuk-ujuk ada uang ya berarti sudah kecekel sekarang. Tapi yang ghaib. Nah, ini sebagai ujian tentang keimanan kita sesuatu yang baik akan diberikan secara otomatis di akhirat berupa pahala, dan juga sesuatu yang jelek, yang buruk, yang mendatangkan azab juga akan diberikan di akhirat. Adapun di dunia itu diberikan terserah Allah dan diberikan yang pasti di akhirat. Ya. Kalau orang beramal apapun jenisnya mengharapkan pahala akhirat, ya, dia akan diberi oleh Allah. Nuktihi minha, nuktihi, kami kasih dia di dunia. Dengan sholat kemudian sehat, saya kasih sehat. Dengan bekerja keras, ibadah, niat, mencari nafkah itu kewajiban, kasih rezeki lancar. Dengan berdagang karena Allah, kasih dia, karena mengharapkan akhirat. Nah, kalau mengharapkan akhirat, nasid lahu fi kharsihi, dunia pun akan dikasih. Nah, nasid lahu min kharsihi, orang siapa yang bekerja, berbuat menuju keuntungan hasil di akhirat, kepada akhirat, nuktihi minha, diberi dunianya, nasid lahu fi kharsihi, ditambah dia itu dunianya, dan di akhirat bagian. Tapi kalau hanya semata-mata upah terus di dunia, bayaran di dunia, untung kalau nggak untung nggak mau, itu di dunia dikasih, tapi cuma di situ itu dikasih hanya itu. Wa malahu fil akhirati minasib, di akhirat tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu sudah berkali-kali, mari kita hidup ini ingin hidup yang kedua kalinya besok. Sekarang hidup pertama di dunia terbatas sampai umur 100 tahun. Besok hidup yang kedua akan hidup tanpa batas. Nah, jadi kalau hidup yang sementara ini, andai kata hanya separuh atau 50% dari kehidupan dia senang, selebihnya suka susah terus, tidak mengapa. Karena di dunia itu adanya susah, senang, ada sakit, ada sehat, ada berhasil, ada gagal. Tapi kalau di akhirat nanti, seluruhnya, seluruh waktu, seluruh hari, seluruh waktu yang Allah berikan dalam keadaan happy, semuanya senang. Begitu bagi surga, senang tidak berhenti, sehat tidak berhenti, nyaman tetap, muda tidak akan tua. Pokoknya di surga itu adanya balasan baik. Tapi kalau di neraka, masya Allah, menauzubillah, tidak ada rasa enak, tidak ada rasa senang. Mulai masuk susah,
tambah lagi, susah lagi terus. Kapan? Kholidina fiha. Innalladzina kafaru fi nari jahannama kholidina fiha. Orang-orang yang kufur itu akan ditempatkan di neraka kholidina fiha, susahnya sepanjang-panjang tanpa henti selama-lamanya. Sedang orang yang beriman, waladina amanu wa muslihat, ya, ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar kholidina fiha abada. Kita ini insya Allah yang beramal soleh karena iman kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, maka akan mendapatkan jannah di sana kholidina fiha, akan kekal selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Itulah akhir hidup baik. Maka itu kami wasiatkan, bertakwalah kepada Allah, ya, bisa hidup walaupun sementara dunia, tapi dalam keadaan baik terus. Walaupun hanya terbatas umurnya, tapi dalam keadaan baik terus. Lebih-lebih orang bertakwa itu diberi jannatun yang abadi dengan penuh nikmat sepanjang waktu. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani bima fi min ayati wa hakim. Wa qulu qouli hadza fastaghfirullahalazim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdas syakirin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala qaumin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhan nas, ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah qala fil kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana firli wa li walidayya wa li jamil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asrif anna azab jahannam inna azaba kana ghurama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.